Hai, welcome back again to our channel. Jadi di video kali ini merupakan video review dari sebuah moisturizer terbaru, terhype yang benar-benar booming, dan ini benar-benar highly requested dari kemarin. Sebenarnya produknya ini gue udah terima dari lumayan lama ya, tapi gue baru bisa upload untuk reviewnya kali ini. Dan untuk moisturizer sendiri memang gue nggak butuh waktu lama untuk bisa bikin reviewnya gitu ya. Tidak seperti serum yang gue butuh waktu yang lebih lama untuk bikin first impressionnya dulu. Tidak lain, tidak bukan, ini merupakan produk terbaru dari Scarlett, yaitu krimnya. Ada yang day cream sama ada night creamnya. Kalau kita ngomongin brand Scarlett ya, brand lokal yang satu ini bener-bener super duper hype karena produk-produknya itu semuanya harganya nggak ada yang mahal. Ini bener-bener kayak nggak masuk akal gitu harga produknya. Bahkan serumnya pun itu murah meriah guys. Kita mulai aja langsung untuk review yang pertama, yaitu moisturizernya yang day cream ya, untuk krim pagi. Jadi kalau kita lihat secara star ingredients nih yang tertulis di luar kemasannya gitu, ini bener-bener ingredients yang biasanya tuh gue temukan di moisturizer luar negeri yang harganya tuh satunya jutaan gitu loh. Tapi sekarang udah ada di produk lokal Scarlett yang harganya cuma 50 ribuan guys, buat 20 gram ini. Jadi beberapa gue bacain aja ya, gue highlight. Jadi dia mengandung glutathione yang emang bener-bener sudah proven lah ya untuk mencerahkan kulit yang kusam gitu. Terus dia juga mengandung rainbow algae, itu untuk brightness juga, untuk brightening. Terus ada hexapeptide 8, ada rose hip oil, ada pour away, ada triceramide, sama ada peptide glow-nya. Itu semua kayaknya rata-rata ingredients yang mungkin kurang familiar gitu ya di telinga kita gitu. Tapi di luar negeri itu ingredientsnya memang sudah banyak dipakai di moisturizer. Dan untuk ingredients lainnya, memang gue mesti emphasize, gue harus remind kalian bahwa moisturizernya Scarlett ini dia mengandung niacinamide juga, lumayan tinggi lah niacinamide-nya ya. Terus ada squalane, kemudian dia juga mengandung titanium dioxide. Jadi memang pada saat dipakai itu ada kayak kesan white cast lah gitu ya. Mungkin kalau kalian ratain yang nggak benar, itu bakalan stay gitu white cast-nya. Tapi kalau misalkan kalian ratainnya benar gitu ya, pakainya secukupnya, itu benar-benar hasilnya benar-benar cerah. Kemudian ada beberapa ingredients juga yang mesti gue highlight karena ini sering banget ditanyain ya. Jadi produk ini pun juga mengandung etanol ya, tapi etanolnya itu lumayan bawah sih. Jadi harusnya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus dia juga masih mengandung dimethicone. Jadi dimethicone itu oklusif, dan memang kalau menurut gue nih ya, secara ingredients dia mewakili 3 fungsi utama dari moisturizer, yaitu humectant, emollient, sama ada oklusifnya. Jadi udah kayak all in one sih ini. Untuk produknya sendiri sama dengan produk-produk Scarlett lainnya. Jadi dalamnya itu dia packagingnya kayak nggak langsung produknya gitu. Jadi kayak ada penahan plastiknya gitu. Nah bentuknya begini nih. Dia jar, terus dia dari kaca gitu. Tutupnya plastik, dan kita bisa lihat di dalamnya itu tidak mendapatkan spatula sama sekali. Tapi dia kayak ada penahannya gitu sih. Secara tekstur, ini very creamy, sangat amat moisturizing gitu loh. Gua agak khawatir untuk kulit-kulit yang oily to combination skin ya, itu kayaknya nggak bisa pakai banyak-banyak, karena kayak gua nih pertama kali pakai, itu jadinya sangat amat heavy, jadi kayak kilang minyak gitu pada saat sore harinya. Jadi bener-bener ditakar sebaik-baiknya. Kemudian kalau kalian nggak ada mendapatkan bayangan nih ya, kira-kira finish ataupun teksturnya seperti apa, kalian coba pikirin untuk tekstur ataupun finishnya dari produk moisturizer juga dari luar negeri yang dulu bener-bener hype, yaitu Hazelin. Nah, Hazelin itu kan dibentukannya kayak rada apa ya, kayak frozen gitu, kayak beku gitu, agak keras gitu ya. Nah, itu teksturnya mirip-mirip kayak begitu. Cuma lagi-lagi menurut gua ini benar-benar harus diperhatikan ya cara pemakaiannya gitu, karena dia mengandung titanium dioxide in organic UV filters yang dimana bisa menyebabkan white cast kalau kalian pakainya berlebihan, bahkan blendnya nggak bener. Dan unfortunately, gue kayaknya not a big fan of the day cream gitu ya. Karena buat kulit gue sendiri sempat berapa kali pakai, dan itu kayak mungkin clog my pores ya. Jadi menyumbat pori-pori gue, terus akhirnya muncul beberapa titik jerawat gitu di daerah sekitar rahang terutama gitu ya. Dan itu gue bisa tebak bahwa pelakunya adalah day creamnya Scarlett ini. Mungkin dimethicone-nya lumayan tinggi gitu, dan gue merasa kayaknya gue nggak akan lanjut sih buat pakai day creamnya.
Kita lanjut ke produk yang kedua, yaitu night cream-nya alias krim malam. Jadi krim malamnya sama dengan yang day cream-nya. Jadi ingredients-nya bener-bener kayak star ingredients yang ada di produk-produk luxury gitu dari luar negeri ya. Dan sekarang udah ada di produknya Scarlett yang murah meriah ini, very affordable. Terus gua mau sebutin beberapanya aja nih. Jadi star ingredient pertama glutathione. Seperti biasa ya, ciri khasnya semua produknya Scarlett kayaknya ada glutathione-nya gitu. Terus ada niacinamide, ada natural vitamin C, ada hexapeptide 8, ada pearl whey, ada green caviar-nya juga guys. Ada green caviar loh, ini luar biasa nih produknya Scarlett. Terus dia ada peptide glow-nya juga. Jadi kalian bisa lihat bahwa secara ingredients ini udah very promising. Kemudian secara ingredients lainnya yang mesti gua highlight juga adalah dia juga mengandung dimethicone, dia ada squalene juga, kemudian dia ada ascorbyl glucoside-nya, sama mengandung licorice dan lactic acid. Jadi ini bener-bener kayak brightening ingredients-nya semua berkumpul sih di dalam satu produknya ini. Dan ini juga masih mengandung inorganic UV filter berupa titanium dioxide. Sebenarnya sampai sekarang masih menjadi perdebatan gitu ya di kalangan formularis gitu ya ataupun dermatologis bahwa apakah titanium dioxide ini aman atau misalkan ada kayak suatu side effect gitu kalau digunakannya di malam hari gitu. Karena kan kalau kita tahu titanium dioxide itu mostly memang digunakan sebagai UV filter, tapi pada saat digunakan sebagai krim malam itu kayak masih menjadi perdebatan sih. Kemudian juga ada lactobacillus ferment filtrate-nya, terus dia ada lecithin-nya juga. Kemudian ini masih mengandung etanol, dan etanolnya kalau yang di night cream ini dia lumayan atas ya. Kemudian gue mau lihat untuk bentukannya sendiri itu sama ya dengan day cream-nya. Jadi bentukannya itu jar, cuman dia warnanya ini warna pink gitu, kalian bisa lihat. Dan jujur ngomong secara texture ini jauh lebih ringan daripada day cream-nya. Gue agak heran juga sebenarnya. Biasanya kalau night cream itu memang formulasinya lebih thick, kayak dia lebih concentrated gitu. Karena kalau malam itu kan kita butuh apa ya, moisturizing yang lebih intensif gitu lah ketimbang pagi hari. Tapi ini kebalikannya. Kalau Scarlett justru yang night cream-nya dia jauh lebih ringan, yaitu kalau menurut gue. Dan baik yang night cream ataupun yang day cream-nya ini tuh sebenarnya wanginya mirip-mirip. Cuman kalau gua secara pribadi ya, personally gua lebih suka wanginya yang night cream ya. Jadi kalau lagi tidur malam gitu ya pakai moisturizer ini tuh kayak apa ya, tidurnya kayak lebih dalam gitu, lebih deep gitu, bener-bener lebih nyaman sih. Dan untungnya kalau yang night creamnya ini gua nggak ada clog pores sama sekali, jadi kayak nggak ada iritasi, nggak ada hal-hal negatif yang terjadi pada saat pemakaian produknya ini. Jadi kalau misalkan ditanya gua prefer yang mana, gua lebih prefer yang night creamnya ketimbang day creamnya, karena tadi gue bilang day creamnya itu clog my pores, jadi bener-bener gua nggak bisa lanjut pakai sih. Sedangkan kalau night cream ini, it is my favorite. Dan seperti biasa, sebelum kita closing, untuk produk-produknya Scarlett, gue mau ingetin sekali lagi bahwa produk-produk Scarlett ini banyak banget fake-nya, atau KW-nya, atau oplosannya lah, atau apapun lah pokoknya yang bukan original ya. Jadi buat make sure, kalian tinggal beli aja di official store-nya Scarlett, di Tokopedia, di Shopee, di e-commerce manapun itu ada. Jadi kayak semacam lebih aman lah gitu. Terus kalian bisa langsung juga scan untuk barcode-nya nih di sini nih. Kalian bisa lihat, ini kayak ada semacam hologram gitu. Kalian bisa langsung scan untuk autentifikasi asli atau enggak nih produk-produk Scarlett yang kalian beli. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review produk terbaru dari Scarlett ya, yaitu Brightly Ever After Cream. Jadi yang day cream sama yang night cream. Sebenarnya ada juga yang acne series, cuman berhubung gua nggak acne prone, jadi rasanya nggak relevan kalau gua sampai nge-review yang acne prone. Jadi gua akan review untuk yang brightening-nya aja. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sunscreen. So, thank you so much for watching. See you next time.